Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Payang. Halo Dauni, jumpa lagi dengan JC Max. Terima kasih udah klik video JC. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe-nya ya dah. Nah, pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Richard Ramirez atau dikenal dengan julukan The Night Stalker. Nah, sebelumnya Cici udah bahas profil dan korban-korban dari pembunuhan. Sekarang kita masuk ke penyelidikan, penangkapan, sampai pengadilannya si Richard ini ya dah. Nah, sekarang kita masuk aja ke penyidikan ya. Penyelidikan hari pertama itu dilakukan pada tanggal 17 Maret 1985. Pada saat itu yang bertugas adalah Gil Perillo. Jadi ada pembunuhan yang terjadi di Rosemead. Gil mendapat telepon, pergilah dia ke TKP. Sesampai di sana dia masuk ke dalam garase. Nah, di sana dia melihat ada percikan darah di pembatas garase dengan kondominium. Lanjut dia masuk ke kamar tidur. Di lantai dia melihat ada topi baseball AC/DC dan telepon yang berlumuran darah. Akhirnya sampailah dia di dapur. Nah, di sanalah dia melihat mayat Deli Okazaki. Nah, yaudah, ini menurut Gil bahwa Deli ini sempat bersembunyi di belakang meja dapur. Kemudian dia mulai menaikkan tangan, memegang meja itu ya. Terus dia mencoba untuk menaikkan kepala, menengok siapa yang masuk ke rumahnya. Dan ternyata pelaku atau si Richard itu udah berdiri di seberang meja. Kemudian langsung aja dia menembak Deli tepat di dahinya. Nah, gak lama kemudian, teman serumahnya itu yang bernama Maria Hernandez pulang dari kerja. Dia masuk ke garase untuk memarkir mobil. Dia mendengar suara dari dalam rumah. Kemudian, dia masuk ke dalam dan tak kagetnya dia Richard udah berdiri di depannya sambil menodongkan pistol. Spontan dia mengangkat kedua tangan untuk melindungi wajahnya. Richard menembak, tetapi peluru itu mengenai kunci mobil yang dipegang oleh Maria. Maria ini terpental, kemudian dia berusaha menyeret tubuhnya untuk kabur dari sana. Dia khawatir dong ya udah dengan kondisi teman serumahnya Deli Okazaki. Nah, jadi dia memutar pergi ke pintu depan rumah. Dia berpikir begini loh udah. Richard ini mungkin akan keluar mengejar dia atau kabur ya lewat garasi tadi. Tapi enggak, Richard ini lewat pintu depan rumah. Nah, berpapasanlah mereka kan. Nah, kaget lagi lah si Maria Hernandez. Dia kemudian mengangkat kedua tangannya lagi dan bilang seperti ini kepada Richard. Apakah kau akan menembakku untuk yang kedua kalinya? Nah, tahu nggak apa yang dilakukan Richard udah? Dia diam aja, nggak jawab. Lalu kabur gitu aja dari sana. Langsung deh habis itu Maria Hernandez menelpon polisi. 40 menit setelah kejadian, Silent Yu ditemukan tergeletak di jalan Monterey Park. Nah, jadi menurut petugas ya udah, Yu ini dicegat dan disuruh keluar paksa dari mobil, kemudian pelaku menembak dadanya. Dengan mobil Yu inilah dia lari dari sana. Dari kesaksian dan keterangan Maria Hernandez, Gil pun mendapatkan sketsa wajah pelaku, ke wajah si Richard ini ya udah. Kemudian Gil membawanya ke kantor detektif di LA. Kemudian salah satu teman Gil bilang seperti ini. Sketsa yang kau bawa ini mirip dengan sketsa yang aku punya, yaitu pelaku percobaan penculikan di Pico Rivera. Nah, lanjut ke penyelidikan hari ke-10, yaitu tanggal 27 Maret 1985 di Whittier. Ini adalah kasusnya keluarga Zazara. Nah, yang menyelidiki di sana itu bukan Gil ya pada saat itu udah. Jadi, menurut laporan petugas di sana, bahwa Richard ini masuk ke rumah Zazara melewati jendela toilet. Dia memanjatnya dengan menggunakan ember plastik 19 liter. Nah, di sana pelaku Richard ini ya meninggalkan jejak sepatu yang berukuran 11 sampai 12. Kasus keluarga Zazara ini mirip dengan kasus penculikan anak berumur 8 tahun. Anak ini diculik dari rumahnya, kemudian dia dibawa ke lokasi konstruksi dan dilecehkan secara seksual di sana. Kemudian dia dilepaskan.
Nah, pada TKP juga ditemukan jejak sepatu pada beton yang berukuran 11 sampai 12. Jadi sama dengan jejak sepatu yang ada di kasusnya keluarga Zazara. Nah, sekarang kita masuk ke penyelidikan hari ke-58, yaitu tanggal 14 Mei 1985 di Monterey Park. Ini adalah kejadiannya keluarga Bildoy. Jadi ya udah, sebelum tewas, Bildoy ini sempat menelpon ke 911 atau 911 untuk menyelamatkan istrinya. Sesampai di sana ya, keadaan istrinya ini ya udah, tangan kirinya ini menggunakan borgol jempol, sedangkan tangan kanannya ya, jempolnya ini putus dan terus mengeluarkan darah. Jadi menurut polisi, istri Bildoy ini mencoba untuk melepaskan tangannya dari borgol jempol. Nah, itulah yang bikin jempolnya itu sampai putus. Gak hanya itu ya udah, polisi menemukan bahwa setelah membunuh Bildoy ini, Richard sempatnya makan cemilan di sana. Nggak habis pikir aku sama Richard ini ya udah. Masuk ke penyelidikan hari ke-73, yaitu tanggal 29 Mei 1985. Ini adalah kasusnya keluarga Bell. Bell ini ditemukan 2 hari setelah kejadian oleh tukang kebun mereka. Nah, jadi menurut polisi ya udah, Bell ini diikat tangannya dengan menggunakan perekat kabel ke tiang kasur. Kemudian dia diperkosa dan dipukuli dengan palu sampai tewas. Untuk adiknya Leng, di lantai itu ditemukan jam alarm dan beberapa jejak sepatu. Jadi dari para penyidik ini bilang, sepertinya pelaku ini memutuskan kabel jam alarm ini dengan cara menginjaknya. Dengan itulah dia mengikat tangan dan kakinya Leng. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1985, ada upaya penculikan terhadap seorang wanita di Jalan Divisi Timur Laut Kepolisian LA. Korban wanita ini melawan dan bisa kabur dari penculik ini. Nah, penculik ini adalah Richard ya udah. Jadi dengan menggunakan mobil Toyota cewek ini ya, Richard pergi untuk kabur dari sana. Nah, ketika mengendarai dia melanggar lalu lintas. Polantas yang melihat pun mengejar dan menyuruh dia untuk menepi. Kemudian ditanyalah, SIM kamu mana gitu kan, seperti yang kena tilang biasa itu ya dah. Nah, Richard ini nggak punya apa-apa. Disuruhlah dia keluar dan diperintahkan untuk meletakkan tangannya di kap mobil. Kemudian polisi itu mengeledahnya. Habis itu, polisi pergi ke motor untuk mengambil surat tilang. Nah, pada saat itulah Richard ini mendengar dari radio kepunyaan polisi ini bahwa ada terjadinya percobaan penculikan terhadap seorang wanita dan sekarang pelakunya kabur menggunakan mobil Toyota. Jadi Richard yang mendengar ini pun kaget ya udah. Kemudian dia ngomong sendiri seperti ini, bergeraklah kaki katanya. Kemudian dia menggambar lambang pentagram di kap mobil dan kabur dia dari sana. Polisi ini nggak bisa lagi nangkap dia ya, dia udah kabur. Gil dan Frank yang mendengar ini pun pergi ke Kepolisian Timur Laut. Dia ingin memeriksa mobil yang telah disita. Nah, Gil ini ingin memeriksa sidik jari yang ada pada mobil itu. Tetapi kepolisian di LA Timur ini menolak dan bilang seperti ini, biar kami saja yang memeriksa. Nah, hilanglah kesempatan Gil dan Frank untuk menemukan sidik jari di mobil itu. Jadi begini ya udah, LA itu kan luas. Jadi dia terbagi beberapa yurisdiksi. Nah, setiap yurisdiksi itu mempunyai detektif-detektif pembunuhan masing-masing. Jadi mereka ingin bersaing ya satu sama lainnya. Kalau ada yang bisa memecahkan kasus atau paling banyak mengerjakan kasus, itulah yang paling disorot. Nah, jadinya itu mereka menolak dan ingin memeriksa sendiri. Itu kata kepolisian di Timur Laut. Nah, sekarang masuk ke penyelidikan hari ke-103, yaitu tanggal 28 Juni 1985 ada korban lagi yang ditemukan, yaitu Patty Higgins di Arcadia.
Tanggal 2 Juli 1985 ditemukan lagi di tempat yang sama Arkadia. Pembunuhan ini korbannya bernama Cannon. Nah, Gil dan Frank ini masih tidak menemukan petunjuk yang mengarah ke Richard. Masih tidak ada pelaku ini, Richard ini meninggalkan petunjuk apapun yang mengarah ke dia. Jadi dia pintar ya udah, dari dua kejadian itu dengan pembunuhan yang caranya sama, mereka tidak menemukan jejak apapun. Masuk ke hari 110, tanggal 5 Juli 1985, kepolisian Sierra Madre menelpon Gil. Dan dia bilang ada lagi terjadi percobaan pembunuhan. Nah, di TKP itu di depan rumahnya ditemukan adanya gesekan kain dan percikan darah. Jadi, menurut mereka, pelaku ini menggunakan sarung tangan kebun karena tidak meninggalkan satu sidik jari pun di setiap TKP. Jadi, korbannya itu bernama Bennett ya, dia mendapatkan luka sepanjang 106 cm dan tengkoraknya retak. Gil sebenarnya ingin menggali informasi dan ingin mendapatkan keterangan dari Bennett, tetapi setelah melihat keadaan gadis remaja berumur 16 tahun, dia merasa nggak tega ya udah, karena kondisinya sangat memprihatinkan. Lama kemudian bagian lab forensik bilang seperti ini kepada Gil ya, Gil, aku menemukan sesuatu, ikutlah denganku, katanya. Akhirnya Gil dan Frank pun pergi mengikuti dia. Sampai di sana ternyata dia menemukan jejak sepatu berlumuran darah di atas selimut. Setelah diperiksa, itu sama dengan jejak sepatu yang ada di Zara ukuran 11 sampai 12. Kemudian Gil pun bilang seperti ini kepada Frank, apa yang ku bilang? Walaupun bukan aku yang mengerjakan semua kasus, tapi aku telah mempelajari satu-satu, katanya. Ini dilakukan oleh satu orang. Frank pun setuju dan dia bilang, ya, ini adalah pembunuhan berantai. Sekarang masuk ke penyelidikan hari 111, yaitu tanggal 6 Juli 1985. Pada pukul 4.15 pagi, Gil mendapat telepon dari John. John ini merupakan seorang detektif. Nah, dia bilang ada seseorang yang ingin mencoba masuk ke rumahnya dan dia meninggalkan jejak sepatu. Pergilah Gil ke sana dan itu merupakan jejak sepatu yang sama juga dengan kasus keluarga Zagara. Nah, akhirnya ya Gil ini menyuruh lab forensik untuk mencocokkan ini merek sepatu apa, dan mereka mendapatkan bahwa ini adalah jejak sepatu dari merek Avia. Gil pun menyuruh orang-orang di lab penelitian ini untuk mencari tahu semuanya tentang merek sepatu Avia ini. Nah, jadi yang bertugas pada saat itu adalah Gary Buck. Dia pergi ke Portland untuk menemui Jerry Stubblefield karena Jerry inilah yang memproduksi sepatu merek Avia. Nah, sesampai di sana ya udah, Gary pun memperlihatkan bukti itu kepada Jerry dan menyuruh dia untuk membuat sol sepatu yang sama dengan bukti yang dia punya. Nah, akhirnya dapatlah bahwa sepatu ini merek Avia yang digunakan untuk aerobik, bukan untuk court atau basket. Nah, akhirnya Gary pun meminta semua daftar penjualan merek sepatu ini. Jerry pun memberikan dan bilang bahwa 1.356 pasang merek Avia ini telah diproduksi. 440 diantaranya itu dikirim ke Amerika Serikat. Nah, kemudian dari menurut para korban yang selamat, pelaku ini menggunakan sepatu berwarna hitam. Nah, Jerry pun bilang bahwa sepatu merek aerobik Avia ini yang berwarna hitam ini hanya ada 6 pasang. 5 diantaranya itu dikirim ke Arizona dan 1 yang masuk ke LA. Tetapi ya udah, mereka tidak bisa melacak lebih jauh lagi. Jadi masih bebas lah si Richard ini ya udah, dan masih bisa berkeliaran bebas di luar sana. Masuk ke penyelidikan hari 112,
yaitu tanggal 7 Juli 1985, Linda Arthur menelpon Gil. Dia bilang bahwa tetangganya yang ada di seberang rumahnya yang bernama Sophie Dickman ini dirampok dan diperkosa oleh seseorang. Setelah diselidiki, ternyata pelaku ini masuk lewat pintu kucing yang ada di rumah Sophie. Temukan juga mayat yang bernama Joyce Lucille Nelson. Nah, jadi setelah diselidiki, menurut polisi, pelaku ini sebelum ke rumah Sophie, dia masuk ke rumah Nelson duluan. Dia membunuh Nelson dengan cara memukul dan menginjak kepala dia, karena juga meninggalkan jejak sepatu di sekitar kepala. Nah, gimana nggak stres ya udah, kepolisian di LA hanya dalam 10 hari telah ditemukan 5 kasus dan masih tidak ada petunjuk yang mengarah kepada siapa pelakunya ini. I dare you to fix me. Penyelidikan hari ke-114, yaitu tanggal 9 Juli 1985, Gil dan Frank ini mencoba lagi untuk menelpon ke Kepolisian Timur. Dia ingin memeriksa mobil yang telah disita dulu ya, yaitu mobil si perempuan yang berhasil kabur. Nah, akhirnya Kapten Grimm pun menelpon mereka dan bilang bahwa Gil dan Frank bisa mengakses mobil itu. Nah, mobil itu dibiarkan saja di luar dan terkena sinar matahari. Pergilah Gil dan Frank ke sana. Setelah diperiksa, sayangnya mereka tidak menemukan satu sidik jari pun, karena mobil itu telah terlalu lama di luar, terkena panas sinar matahari, hujan, makanya sidik jari yang ada pun hilang. Gil dan Frank pun memeriksa ke dalam mobil. Dia menemukan sebuah kotak kecil yang di dalamnya itu berisi sebuah kartu klinik gigi. Gil dan Frank pun pergi ke klinik gigi tersebut. Di sana dia bertemu dengan Dr. Peter Leong. Nah, dokter itu pun mengatakan bahwa tanggal 3 Juli ada seseorang yang memeriksakan giginya ke sini. Berarti Gil dan Frank ini telah terlambat 5 hari. Andai saja ya dah, jika pada saat mobil itu disita, Gil dan Frank ini diperbolehkan untuk memeriksa sidik jari atau memeriksa semua hal yang ada di mobil, kemungkinan mereka bisa menangkap Richard ya, tetapi sayangnya enggak. Nah, kemudian juga dokter ini memperlihatkan kartu kunjungan pasien. Di sana Gil dan Frank menemukan sebuah nama, yaitu Richard Muna. Dia mengisi alamat palsu, yaitu Jalan Brannick, LA Timur. Dan juga dokter Peter ini memberikan hasil ronsen giginya Richard. Gil pun membawanya dan memperlihatkan hasil ronsen itu ke salah satu temannya yang juga merupakan dokter gigi. Kemudian dia bilang seperti ini, nah bagaimana menurutmu hasil ronsen ini? Oh, dia pasti akan kembali. Kenapa? Karena terdapat infeksi gigi dan ini sangat menyakitkan. Nah, akhirnya ya, Gil pun menyuruh 2 orang polisi untuk mengawasi klinik tersebut. Siapa tahu Richard akan kembali ke sana. Masuk ke penyelidikan hari 125, tanggal 20 Juli 1985, ini adalah kasusnya keluarga Covenant ya udah. Cenderung tewas ditembak pada saat sedang tidur, sedangkan istrinya yang bernama Somkit dan putranya yang berumur 8 tahun diperkosa oleh Richard. Richard juga membawa beberapa perhiasan milik Somkit. Nah, Somkit dan putranya ini selamat ya udah. Nah, walaupun dengan trauma yang sangat berat yang didapat oleh Somkit, dia masih bisa mendeskripsikan pelaku ini. Nah, setelah mendengar semua kesaksian Somkit, Gil pun menyimpulkan ini sama dengan deskripsi yang diberikan oleh Maria Hernandez. Akhirnya, sketsa wajah itu pun disebarkan kepada seluruh penduduk LA. Penyelidikan hari 142 tanggal 6 Agustus 1985 ini adalah kasusnya keluarga Peterson. Virginia ditembak di sisi hidung dan pelurunya tersangkut di belakang leher. Sedangkan Chris ditembak kepalanya tetapi meleset ya dah. Nah, setelah diperiksa ternyata pistol yang digunakan ini berbeda dari keluarga sebelumnya.
Nah, pistol ini adalah kaliber 25. Nah, di selongsong pelurunya ini ditemukan primer merah. Menurut lab kriminal ya, amunisi ini sudah lama karena tidak diproduksi lagi atau tidak dibuat lagi. Nah, ini juga menjadi bukti yang sangat penting untuk para detektif. Keesokan harinya ya, salah satu media cetak yang membahas masalah pembunuhan berantai ini memberi julukan kepada si pelaku dengan sebutan The Next Stalker atau si penguntit malam. Jadi dari sanalah asal nama julukan yang diberikan kepada Richard ini. Masuk ke penyelidikan hari 154, tanggal 8 Agustus 1985, ini adalah kasusnya keluarga Penn. Peter Pan meninggal di tempat. Sedangkan istrinya ya, setelah ditembak kepalanya itu dia masih memiliki denyut nadi. Dia pun dibawa ke rumah sakit umum di San Francisco. Nah, setelah diperiksa dan pelurunya dikeluarkan, kan ternyata sama dengan kasus keluarga Petersen dan diperiksalah balistik peluru itu. Pada selongsong peluru juga ditemukan primer merah. Ternyata kasusnya berkaitan. Akhirnya ya 60 petugas kepolisian ditugaskan dalam satgas khusus untuk mencari pelaku. Nah, dan juga patroli malam pun ditingkatkan. Tak hanya itu, wali kota pun mengadakan jumpa pers. Wali kota bilang bahwa dia akan memberikan $10.000 kepada setiap orang yang memberikan informasi yang membantu dalam penyelidikan ini. Dia juga memperlihatkan sketsa wajah pelaku ini kepada pers. Nah, polisi udah mendapatkan sketsa wajah, mobil, jenis pistol, dan jejak sepatu. Tetapi sayangnya ya, wali kota ini menyebarkan itu semua ke pers. Dan ini bisa sangat berbahaya jika Richard mengetahuinya. Masuk ke penyelidikan hari 160, yaitu tanggal 24 Agustus 1985 di Mission Viejo. Bill ditembak 3 kali oleh pelaku, sedangkan kekasihnya Ines diperkosa. Ines selamat, dia pun memberi kesaksian kepada detektif. Dia mengatakan kepada detektif kalau pada saat kejadian itu pelaku bilang bahwa dirinya itu adalah The Next Stalker. Nah, berarti menurut Gil, Richard ini menonton setiap berita dan dia menyukai nama itu. Untungnya ya udah pada malam hari pada saat kejadian ada seorang saksi yang bernama James Romero. Dia sedang memperbaiki motornya. Dia melihat mobil Toyota yang dibawa oleh pelaku. Kemudian dia melaporkan kepada polisi. Dia melihat mobil Toyota yang dibawa oleh pelaku dan juga menghafal sebagian plat nomornya. Polisi pun akhirnya menyiarkan plat nomor itu dan jenis mobil ke media-media yang ada di LA. Keesokan harinya ada seorang informan yang menelpon ke polisi. Nah, dia bilang seperti ini, "Halo Pak Polisi, sepertinya itu adalah mobil teman saya yang dicuri di pecinan." Nah, polisi ini pun bertanya, "Apakah kau ingat nomor plat mobilnya?" "Ingat Pak," katanya. Nomor platnya itu 482 RTS, jenis Toyota Wagon dan berwarna orange. Akhirnya polisi mencari mobil ini dan ditemukanlah di pusat kota LA. Diperiksa dan ditemukanlah sidik jari pada kaca spion. Jadi, pemeriksaan sidik jari ini dilakukan secara manual. Tanggal 27 Agustus 1985, seorang wanita menelpon ke polisi dan dia bilang bahwa ayahnya itu berteman dengan seseorang yang bernama Rick. Dia curiga kalau pemuda itu adalah si penguntit malam. Akhirnya polisi pergi menemui ayah si wanita ini. Setelah bertemu, polisi ini pun bilang seperti ini, "Apakah kau kenal dengan Rick?" Iya, katanya gitu kan. Nah, polisi juga menanya, "Apakah kamu tahu nama lengkapnya?" "Oh, tidak Pak, saya tidak tahu."
yang cuma saya tahu namanya itu Rick aja gitu. Nah, kemudian polisi juga bertanya lagi, apa saja yang kamu ketahui dari Rick ini? Nah, dia pernah bercerita bahwa dia membunuh sepasang orang Asia di Monterey Park dengan menggunakan pistol kaliber 22. Dia juga memberikan pistol itu kepada saya, Pak. Nah, sekarang mana pistolnya? Nah, saya membawa pistol itu ke Tijuana dan memberikannya kepada seseorang. Akhirnya polisi pergi ke Tijuana untuk mencari pistol itu dan ditemukan. Gak hanya itu, polisi juga mendapatkan sebuah radio besar yang itu merupakan kepunyaannya Bell dan Lang. Nah, pada saat itu informan juga menyerahkan sebuah gelang dan dia bilang bahwa ini mungkin ada kaitannya juga dengan si penguntit malam. Nah, dia juga bilang ya bahwa gelang ini dia dapatkan dari ibu mertuanya. Pergilah polisi ini menemui ibu mertua informan ini. Kemudian, si ibu ini bilang bahwa dia mendapatkan gelang ini dari kekasihnya yang bernama Armando Rodriguez. Nah, dia juga bilang dia dapat dari temannya yang bernama Rick di El Paso. Dia pun memberikan ciri-ciri Rick ini kepada polisi bahwa dia menggunakan topi baseball SBC, jaket member only, dan giginya sangat jelek. Jadi pergilah polisi ke rumahnya Armando ya udah. Nah, sampai di sana dia pun bilang seperti ini ke Armando. Kami butuh bantuanmu untuk memecahkan kasus ini. Teman kamu si Rick itu adalah si Night Stalker. Oh bukan, Rick itu bukan Night Stalker dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari saya. Polisi pun bilang lagi, dengar, kamu harus membantu kami membutuhkan nama belakang Rick ini. Tetapi Armando masih tetap menolak dan dia bahkan melawan dan mengancam polisi. Akhirnya karena nggak ada cara lain, polisi pun menggunakan cara kekerasan. Akhirnya Armando pun menyebutkan nama Richard Ramirez. Masuk ke hari 166 ya udah tanggal 30 Agustus 1985. Polisi pun mendapatkan nama lengkap Richard Ramirez dan juga sidik jarinya, sehingga dia mencocokkanlah sidik jari itu dengan orang-orang yang bernama Richard Ramirez. Ditemukanlah 8 orang dan salah satunya ada yang cocok. Dia memiliki catatan kriminal ringan, pencurian mobil, tetapi tidak ada kekerasan. Polisi pun membawa foto Richard itu dan memperlihatkan kepada informan dan para korban yang selamat. Mereka pun semua bilang, ya, itu orangnya. Nah ya udah, akhirnya polisi punya nama, identitas, foto, dan di mana biasanya nongkrong si Richard ini. Pergilah kemudian polisi untuk mengawasi daerah-daerah yang kemungkinan akan dikunjungi oleh Richard. Richard ini mungkin akan meninggalkan LA. Mereka pun mendapat informasi jika Richard ini merupakan pengguna depo bus Greyhound. Dia punya loker di sana. Unit investigasi kepolisian pun pergi ke sana untuk mengawasi. Nah, ini adalah penyelidikan hari terakhir, yaitu hari ke-167 pada tanggal 31 Agustus 1985. Nah, ya udah, Richard ini baru aja sampai di LA. Dia habis mengunjungi kakaknya di Arizona. Jadi dia ingin menaiki bus untuk pergi ke LA Timur menemui saudaranya yang lain. Sebelum itu dia pergi ke toko miras dan di sana dia melihat koran dan ada fotonya yang terpampang besar di halaman depan. Dia pun kaget dan kemudian keluar dari sana pergi untuk menaiki bus. Dia berpikir seperti ini, hanya butuh 13 km lagi untuk sampai ke rumah saudaranya. Di dalam bus, dia juga melihat seorang lelaki sedang membaca koran dan di koran itu ada foto dia terpampang. Si pria juga melihat ke arah Richard. Dia kaget langsung menekan tombol stop yang ada di bus itu. Turunlah pria itu, sampai di luar dia langsung menelpon polisi.
Dan semua para penumpang yang ada di bus juga mulai melihat ke arah Richard. Mereka pun mulai berbisik seperti ini. Itu dia next time, itu dia next time, itu dia sebutin, itu dia sebutin. Seperti itu loh udah. Richard pun mulai ketakutan, dia turun dari bus dan dia pun mulai berlari sampailah dia ke Indiana. Kemudian di seberang jalan dia melihat seorang wanita yang ada di dalam mobil. Dia menghampiri wanita itu dan berteriak kepadanya untuk memberikan kunci mobil. Jika tidak, aku akan membunuhmu, dia bilang seperti itu. Gak jauh dari sana ada seorang pria yang melihat kejadian itu. Dia langsung mengambil tongkat yang ada di dekat pagar, kemudian memukul kepala Richard sampai mengeluarkan darah. Richard pun kabur dan ternyata si pria itu masih mengejarnya. Para warga yang melihat kejadian itu ikut mengejar Richard karena ya dah, Richard ini telah disebarkan kan fotonya di televisi, di koran-koran, maka semua orang pasti membaca dan mengetahui karena kasus Richard ini sudah membuat gempar warga LA. Jadi siapa yang tidak tahu? Jadi semua warga juga ikut mengejar Richard dan akhirnya Richard pun tertangkap oleh seseorang. Kemudian nggak lama setelah itu polisi datang, kemudian dia memborgol Richard dan akan memindahkannya ke rutan yang ada di dekat sana. Richard ini dikawal ya udah dengan banyak sekali pengawal seperti para pejabat yang baru masuk kota. Karena ya dah, para warga itu sudah berkumpul di sana untuk melihat Richard. Itu keadaan di sana itu seperti seseorang yang datang konser ya udah. Bayangkan betapa ramainya. Dan alasan kenapa Richard sampai dikawal oleh begitu banyaknya penjaga karena juga ada seseorang yang sampai bilang bahwa dia akan membunuh Richard. Finally, warga LA pun tenang karena Richard udah ditangkap dan mereka bisa tidur nyenyak setiap malam. Sekarang kita masuk ke pengadilan Richard ya udah, yaitu pada tanggal 24 Oktober 1985 diadakanlah sidang untuk Richard ini. Richard didakwa atas 14 pembunuhan di California, tetapi Richard ini menolak dan membantah semua tuduhan itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Akhirnya sidang ditunda dan pada saat sidang itu ada sebuah kejadian ya udah. Richard ini memperlihatkan tangannya itu kepada dunia dan di sana itu ada gambar lambang pentagram yang diyakini sebagai lambang setan. Dan dia juga mengatakan di akhir sidang itu, hidup setan, hidup setan, hidup setan. Dia mengatakan hidup setan. Dan pada saat persidangan itu, Richard ini mempunyai banyak fans cewek, udah banyak sekali. Ada yang sampai mengirimkan surat, puisi, dan foto mereka ke penjara. Bahkan Richard juga sampai menikahi salah satu fansnya itu. Heran kan udah, aku pun juga heran udah, bagaimana seorang penjahat yang brutal, sadis itu bisa mempunyai fans. Apa mereka tidak kasihan atau mungkin karena mereka itu bukanlah keluarga atau korban jadi tidak merasakan ya. Kenapa gitu, nggak masuk akal aja kenapa dia sampai mempunyai fans yang sangat banyak loh, udah nggak 1-2 orang, banyak loh fans yang menjadi fans si Richard ini. Dan juga para fans ini malah menyalahkan masyarakat atas kejadian yang menimpa Richard ini. Sepertinya Richard ini mempunyai suatu daya tarik dan karisma yang membuat para cewek-cewek ini tertarik kepada dia. Saya juga nggak ngerti udah. Akhirnya pada tanggal 31 Januari 1989 sidang dimulai lagi. Richard didakwa atas 43 kejahatan, 13 pembunuhan, sejumlah perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya. Dan juga ya udah jaksa penuntut memanggil 140 orang saksi. Bayangkan udah betapa banyaknya itu, 140 saksi. Nggak 10-20 sampai 140. Para korban yang selamat pun juga ikut memberikan kesaksian di sana. Pada tanggal 7 November 1989, akhirnya hakim menjatuhkan hukuman mati di kamar gas untuk Richard.
Tapi udah tahu apa yang dikatakan Richard setelah dia mengetahui bahwa hukuman mati yang didapatkan itu. Dia bilang seperti ini, udah. Saya tak perlu mendengar rasionalisasi masyarakat. Itu tetap tidak akan mengubah faktanya. Anda tidak perlu memahami saya karena Anda tidak mampu. Saya di luar nalar Anda. Saya melampaui baik dan jahat. Serem gak tuh udah? Maksudnya apa coba? Nah, dan juga dia bilang seperti ini loh dah. Semua orang akan menemui ajal dan itu bukan merupakan hal yang baru. Sampai jumpa di Disneyland. Ya, maksudnya apa itu loh udah? Maksudnya apa? Dia ngomong seperti itu. Padahal udah dihukum mati, bukannya ada rasa takut, rasanya bersalah, atau rasa menyesal, dia bisa-bisanya ngomong seperti itu. Dan pada tanggal 7 Juni 2013, Richard pun meninggal di rumah sakit karena kanker. Jadi itulah kisah hidupnya Richard ya udah. Nah sebelum meninggal dia juga bilang seperti ini loh udah. Setan baginya adalah penstabil kehidupannya. Itu memberinya alasan untuk hidup dan memotivasinya untuk melakukan sesuatu. Nah, itulah kata-kata terakhir yang dibilang oleh Richard ya udah. Bukannya rasa penyesalan, rasa takut atau gimana, tetapi dia masih tetap berpegang teguh pada keyakinannya itu kepada setan. Nah, juga ya udah dari para keluarga korban ya, mereka pun beranggapan bahwa Richard ini sangat beruntung. Kenapa kok para keluarga korban ngomong seperti itu? Yang seharusnya dia harus dipenjara seumur hidup atau dia dihukum mati ya di kamar gas, tapi dia tidak mendapatkan itu, dia malah meninggal karena kanker. Jadi keluarga korban ini beranggapan bahwa Richard ini beruntung karena dia meninggal dengan cepat, dia tidak mengalami siksaan-siksaan dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Perbuatannya ini kan sangat sadis dan kejam. Kalau kita yang menjadi keluarga korban, kalau kita yang merasakan, kita yang melihat keadaan keluarga kita seperti itu, mungkin tidak bisa membayangkan. Makanya para keluarga korban ini bilang bahwa dia itu pergi atau meninggalkan dunia ini dengan cara yang sangat beruntung gitu, tidak mengalami siksaan-siksaan. Sedangkan keluarga korban harus menanggung luka dan tidak akan bisa melupakan kejadian yang telah menimpa kepada anggota keluarganya. Nah yaudah sekian dulu ya video Cece kali ini, dan nantikan lagi serial killer Cece selanjutnya yang gak kalah menegangkan dari cerita Richard Ramirez ini. Stay tune ya udah nih. Payang, payang, payang. Makasih. I dare you to fix me.